Shalom, kekasih Tuhan. Saya berdoa saudara dalam keadaan baik, dalam keadaan sukacita, serta melimpah berkat daripada Tuhan. Firman Tuhan hari ini, jagalah hatimu. Sebelumnya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas anugerah Tuhan, penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Sebagaimana kami ada hari ini semata-mata karena kemurahan Tuhan. Dan kami ada sampai hari ini karena Tuhan punya rencana yang baik. Dan rencana yang baik pasti tergenapi atas kami. Kami mau dengar firman-Mu Tuhan, urapi kami supaya kami mengerti dan terlebih kami menjadi pelaku firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Amsal 4 ayat 23. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Dalam terjemahan lainnya dikatakan, dalam firman Allah yang hidup adalah, yang terutama sekali jagalah hatimu, karena hatimu mempengaruhi segala sesuatu dalam hidupmu. Tadi dikatakan, jagalah hatimu, sebab kehidupan terpancar dari situ. Dari sini saudara kita diingatkan bahwa kehidupan tidak terpancar dari uang. Kehidupan tidak terpancar dari nama baik. Kehidupan tidak terpancar dari relasi ataupun cara kita berdandan. Kehidupan terpancar dari hati yang terjaga. Karena firman Tuhan berkata, hati mempengaruhi segala sesuatu dalam hidup. Orang yang hebat bukanlah orang yang semata-mata bisa mencari uang. Orang yang hebat bukanlah semata-mata banyak relasi. Orang yang hebat bukanlah semata-mata punya nama yang baik ataupun harum. Tapi orang yang hebat adalah orang yang bisa mengelola hatinya, sehingga hatinya tidak tawar, tidak kecewa, tidak dendam, dan lain-lain. Berapa banyak setahu kita atau sedapatnya kita, mereka yang terkenal atau disebut dengan istilah selebriti, mereka kaya, mereka punya nama yang terkenal, mereka punya followers yang banyak, mereka disanjung, mereka dikagumin. Justru seringkali di tengah-tengah ketenaran mereka terhilang. Berapa banyak yang kita dapati mengakhiri hidupnya dengan sia-sia. Berapa banyak yang akhirnya jatuh dalam dosa. Berapa banyak akhirnya hidupnya berakhir di sel, di penjara. Jadi kehidupan tidak terpancar dari itu. Jelas Alkitab bilang terpancar dari hati yang terjaga. Karena itu mempengaruhi segala sesuatu dalam hidup. Artinya kalau kita mau terjemahkan, kalau kita mau mendapat yang baik, menerima yang baik, dan melihat segala sesuatu
baik adanya. Maka kita harus jaga hati. Kalau dikatakan jagalah hatimu karena kehidupan terpancar dari situ, maka kalau dibalik kalimat itu, kalau kita tidak menjaga hati, bukan kehidupan yang terpancar, tapi kematianlah yang terpancar. Jadi sangat penting, kita nggak boleh anggap remeh ini. Urusan hati ini perkara yang serius. Kita butuh satu kedekatan dengan Tuhan, sehingga Tuhan boleh mengubah cara pandang kita, sehingga Tuhan boleh mengubah hati kita menjadi hati yang baru. Penting sekali kedekatan dengan Tuhan. Mau kita sesibuk apapun, mau kita seproduktif apapun, kalau kita tidak melibatkan Tuhan, maka resikonya besar. Kita bisa kecewa, kita bisa tawar hati, bisa marah, bisa sombong, bisa angkuh, dan lain-lain. Dan itu tanda-tanda kita nggak jaga hati. Dan saya mendorong kita semua untuk kita jaga hati kita dengan baik. Jangan marah, jangan dendam, jangan kecewa, apalagi tawar hati. Jangan sombong, jangan angkuh. Jadilah umat yang berkenan di hadapannya. Tentunya dengan kita hidup dalam kerendahan hati. Sangat mempengaruhi kerendahan hati dengan hati kita. Kalau kita rendah hati, mudah bersyukur, maka potensi-potensi hati untuk tercemar itu sangat minim. Karena kita mudah bersyukur. Dan saya berdoa untuk saudara yang mungkin sampai hari ini masih kecewa, mungkin masih ada rasa dendam, susah mengampuni, maka Anda harus mendengar ini. Lepaskan pengampunan. Karena ketika saudara melepaskan pengampunan, itu sama dengan kehidupan mengalir atas saudara. Tapi ketika saudara tetap bersikeras tidak mau mengampuni, tetap memilih kecewa, tetap memilih dendam, minta maaf, kebalikannya, kematian yang mengalir. Mungkin kita tidak secara fisik mengalami kematian, tapi sedikit demi sedikit harapan kita mengalami kematian, kasih kita mengalami kematian, pergaulan kita yang baik mengalami kematian. Banyak hal yang akan sangat dirugikan. Untuk itu kecewa, dendam, amarah itu sangat merugikan. Dan sekali lagi saya mendorong kita semua, kekasih Tuhan, mari jaga hati kita dengan melepaskan pengampunan. Kemudian kita bersyukur, lalu kemudian kita percaya kepadanya dengan sungguh-sungguh, maka kita sedang di posisi menjaga hati dengan benar. Dan lihatlah, seiring dengan itu kehidupan akan terpancar. Ketika kehidupan terpancar, maka ini akan mempengaruhi segala sesuatu dalam hidup kita. Hidup kita dipulihkan, ekonomi kita dipulihkan, keluarga kita dipulihkan, kesehatan kita dipulihkan, terus kemudian cara pandang kita dipulihkan. Semuanya akan mengalami pemulihan ketika kita berhasil menjaga hati. Untuk itu tetap bersukacita. Oke, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk mengingatkan kami, mengajarkan kami untuk terus jaga hati. Karena itulah sumber kehidupan, mempengaruhi segala sesuatu dalam hidup ini.
Dan hari ini kami berkata kami melepaskan pengampunan. Hari ini kami berkata kami melepaskan kasih. Hari ini kami belajar mengucap syukur sehingga kami mengalami kehidupan yang terpancar. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami percaya hari ini kehidupan kami akan dipulihkan, keuangan kami dipulihkan, kesehatan kami dipulihkan, keluarga kami dipulihkan, segala sesuatu Tuhan pulihkan menjadi lebih baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.